Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Masyarakat kita mampu mendonasikan dana hingga 15 triliun rupiah di berbagai lembaga filantropi pada tahun 2020. Namun apa jadinya jika uang yang kita percayakan untuk bantuan kemanusiaan ternyata diselewengkan, difoya-foyakan? Bagaimana jika ada kemewahan para pengurus di balik kedermawanan para donatur? Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT mendadak viral lantaran diduga menyelewengkan dana donasi untuk kepentingan pribadi dan bantuan ke organisasi terlarang. Laporan investigasi majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 berjudul Kantong Bocor Dana Umat membeberkan beberapa dugaan penyimpangan tata kelola uang yang dilakukan pengurus ACT. Tempo mengendus penggelembungan gaji karyawan ACT yang mencapai ratusan juta bahkan mengalahkan gaji seorang komisaris BUMN. Penggelembungan gaji mulai terjadi tahun 2021, manakala nominal donasi yang masuk ke ACT semakin besar. Mantan Presiden ACT sekaligus pendiri ACT Ahyudin membantah tudingan itu. Tapi ia mengaku pernah menggunakan uang ACT untuk keperluan pribadi seperti nyicil rumah, nyicil mobil, sampai membiayai anak sekolah. Nggak bawa kabur uang yayasan, katanya cuma minjem doang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga mengungkap uang donasi yang masuk ke ACT tidak langsung disalurkan, tapi diputar dulu agar menghasilkan cuan. PPATK menemukan dalam 2 tahun terakhir terdapat dana lembaga sekitar 30 miliar rupiah yang mengalir ke sebuah perusahaan dan ternyata pemilik perusahaan tersebut adalah salah satu pendiri ACT. Tidak hanya itu, PPATK juga menemukan ada dugaan dana dari ACT untuk mendanai kegiatan terorisme di luar negeri. Presiden ACT saat ini Ibnu Hajar menyatakan tidak semua hasil investigasi yang beredar benar. Gaji pimpinan tertinggi tidak lebih dari 100 juta katanya. Setelah itu pemotongan dana donasi yang mencapai 13,7% untuk kepentingan operasional dan gaji karyawan dilakukan karena ACT bukan lembaga amal. ACT juga berlindung di balik predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 15 tahun yang diberikan auditor kantor akuntan publik Kementerian Keuangan. Hebohnya kasus ACT membuat Kementerian Sosial turun tangan mencabut izin pengumpulan dana dan barang ACT. DPR juga akhirnya melek menyadari diperlukan undang-undang penggalangan dana untuk mengatur lembaga filantropi. Dugaan penyelewengan uang donasi ini membuka kotak Pandora. Banyaknya lembaga nirlaba yang menghimpun dana masyarakat tanpa diawasi regulasi ketat. Inilah kontroversi selengkapnya utak-atik dana donasi bersama saya Zilvia Iskandar. Ini tentu akan membuka juga gunung es dari begitu banyak penyimpangan orang yang menggunakan isu kemanusiaan, bahkan isu agama yang akhirnya bisa menarik simpati masyarakat, bisa membuat masyarakat yang ingin berbuat baik kepada sesama akhirnya memberikan hartanya kepada melalui mereka dan mereka menyalahgunakan. Ini sebuah penyimpangan yang sangat zalim. Oleh sebab itu, pertama, pemerintah harus bersikap tegas kepada lembaga manapun yang mengumpulkan dana masyarakat tetapi melakukan penyimpangan atas dana-dana itu. Ya, kalau saya teman-teman bertanya berapa yang diterima saat ini, kami sampaikan di level saya sebagai pimpinan Presiden Aksi Cepat Tanggap itu yang kami terima tidak lebih dari 100 juta untuk lembaga yang mengelola 1.200 karyawan. Pemirsa, sudah hadir 5 orang narasumber di studio untuk membahas topik pada malam hari ini. Yang pertama adalah anggota Komisi 8 DPR RI ada Iko Mangkoheri. Selanjutnya Sekretaris Umum Forum Zakat Irfan Nugraha. Berikutnya Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakid.
Selanjutnya ada Kepala Biro Umum dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Muhammad Novian dan Direktur Eksekutif Ekonomi Syariah Core Indonesia Ebi Junaidi. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Kami informasikan pemirsa bahwa sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari Kementerian Sosial dan juga dari ACT, tapi tidak bersedia untuk memenuhi undangan kami. Oleh karena itu saya langsung lanjut saja kalau begitu ke PPATK terlebih dahulu. Pak Novian, jadi sebetulnya sejak kapan PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan ACT? Ya, jelas kami langsung saja di tahun 2018 dan 2019 itu sudah mulai ada laporan-laporan terkait ACT. Tentu laporan tersebut sangatlah mentah sehingga kami melakukan pendalaman, berjalan waktu sehingga mencuatlah menjadi informasi. Terang benderangnya itu sejak kapan kira-kira Pak? Ya, akhir-akhir atau awal tahun di 2002 ini. 2022 ini? 2022 maaf. Berarti Ya. sebelum akhirnya muncul investigasi dari majalah Tempo, sebetulnya PPATK sudah tahu ada aliran dana mencurigakan dari ACT? Ya, jelas sudah ada. Follow up-nya setelah itu apa Pak? Setelah tahu ada temuan ini, apakah sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait untuk bisa menindaklanjuti? Ya, PPATK ada produk, itu hasil analisis atau pemeriksaan yang disampaikan melalui koordinasi terkait apa yang menjadi trigger dari laporan hasil analisis tersebut. Manakala dia terkait kegiatan pendanaan terorisme, tentu koordinasi akan kami sampaikan ke BNPT dan Bareskrim dalam hal ini Densus 88. Dan betulkah ada temuan yang terkait dengan pendanaan terorisme? Untuk diketahui masyarakat juga bahwasannya laporan hasil analisis PPATK itu berupa indikasi. Artinya perlu pendalaman lebih lanjut. Tentu yang memiliki kewenangan dalam hal ini salah satunya penyidik. Kenapa disebut indikasi Pak? Iya, karena apa yang tercermin dalam transaksi itu baru membentuk sebuah tipologi, modus, dan belum menunjukkan sebuah bukti. Nah, kalau bukti Misalnya itu di apa ranah, Pak indikasinya? misalkan ada transaksi ke kelompok atau pribadi orang yang terkait dengan organisasi terorisme misalkan, apakah transaksi tersebut sudah nyata untuk kepentingan teroris atau kegiatan terorisme, itu harus dibuktikan lebih lanjut. Dalam Yang penegakan jelas hukum. kelompok atau individu ini memang secara data itu memang adalah organisasi terorisme. Sudah terkonfirmasi. Sudah Ya, terkonfirmasi. ada. Dan transaksi ini bukan hanya sekali, Iya, berkali-kali. berkali-kali. Oke. Dan bukan hanya di dalam negeri sampai ke luar negeri. Total ada berapa sih Pak yang indikasinya ini untuk individu atau kelompok terorisme? Ya, karena angka saya lihat contekan ini. Itu sekitar periode 2000 sampai dengan 2022 mencapai angka 64,9 miliar dana yang masuk dan dana yang keluar negeri itu 52,9 miliar. Dari yang masuk ini berarti dari donasikah, kemudian yang dikeluarkan ke luar negeri itu 52,9 miliar? Iya, betul. Oke, dan ini indikasinya adalah untuk kelompok atau individu yang terkait organisme. Individu atau kelompok yang terkait dengan terorisme. Oke, saya ingin follow up ke BNPT. Jadi Pak Ahmad setelah menerima temuan dari PPATK, bagaimana tindak lanjut dari BNPT? Tentunya BNPT dalam fungsi tugasnya kami melakukan pendalaman, penelusuran, termasuk penyelidikan, kemudian mengkoordinasikan dengan para penyidik maupun counterpart atau stakeholder terkait lainnya. Karena tentunya data dari PPATK itu masih bersifat data intelijen dan sangat banyak, sangat banyak. Dan data itu merupakan transaksi mencurigakan yang diduga terkait dengan terorisme atau organisasi terorisme. Sehingga masih butuh pendalaman, masih butuh penelusuran dan tentunya dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi. Terima laporan dari PPATK-nya sejak 2018 atau baru 2022? Kalau laporan dari PPATK karena kami ya BNPT ini kan lembaga non kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden
yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap kementerian lembaga terkait. Kami selalu dengan PPATK, dengan penyidik Polri dalam konteks ini Densus 88 selalu kolaboratif, selalu berkoordinasi sehingga data-data dari PPATK tersebut tidak hanya sekarang, tapi juga udah sering. Nah, ada yang memang terbukti dalam pendanaan terorisme, tapi tentu khusus untuk ACT ini karena belum, sekali lagi, untuk ACT ini karena belum masuk di dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, tentu harus kami dalami lebih detail dan kami koordinasikan dengan counterpart maupun stakeholder terkait. Yang belum masuk kategori organisasi terlarang itu adalah ACT-nya ya? ACT-nya. ACT-nya, Ya. tapi bahwa indikasi ada dana yang mengalir ke organisasi terlarang itu sudah didapatkan, tapi harus Kami dipilah-pilah. dalami terus, karena begini, kami BNPT tentunya dalam tugasnya selalu mendasari kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendanaan terorisme atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Intinya belum ada kesimpulan apapun terkait indikasi Masih kami yang dalami ditemukan dan oleh kami PPATK. koordinasikan lebih lanjut dan mohon doanya aja supaya ada hasil yang baik. maksimal. Oke, saya kembali lagi ke Pak Novian. Ada yang bertanya sebetulnya kalau PPATK betul sudah menemukan dari 2018, kenapa baru hebohnya sekarang? Kenapa setelah ada investigasi dari sebuah media baru PPATK juga akhirnya heboh? Kenapa tidak dari dulu? Ya, sebenarnya bukan sekarang atau dari dulu. Kapan PPATK sudah valid memberikan informasi ke stakeholders atau lembaga terkait, misalkan ke BNPT atau Densus? Tentu informasi harus terkonfirmasi, harus tervalidasi, terverifikasi. Nah, hal itulah yang membuat PPATK terkesan lama di publik. Padahal bukan demikian. Pendalaman tadi istilah dari BNPT itu yang terus dilakukan PPATK. Begitu lengkap langsung. Oke, dan sekarang semuanya sudah lengkap, tinggal nanti pihak terkait menindaklanjuti temuan dari PPATK seperti apa ya. Apakah ada unsur pidananya, apakah ada unsur terorismenya, nanti akan dipilih-pilih badan yang akan menindaklanjutinya. Oke, saya tanya dulu di sini sudah ada Pak Irfan Nugraha, Sekretaris Umum Forum Zakat. Pak, kita ingin meluruskan ya, karena masih banyak yang bingung sebetulnya bedanya lembaga filantropi dengan lembaga zakat itu apa? Ada yang menyebut ACT ini juga lembaga zakat karena menampung juga dana zakat, dana kurban ditampung juga di ACT. Jadi bedanya apa, Pak? Ya. Jadi ini Forum Zakat. Forum Zakat ini adalah asosiasi dari organisasi pengelola zakat ya, baik itu ada di tingkat daerah maupun juga tingkat nasional ya. Forum Zakat ini juga merupakan lahir ya dari pegiat-pegiat zakat yang dimulai dari tahun 90-an yang tentu di situ lahirnya adalah karena kecintaan kepada bangsa ini kan. Nah, dan tentu, ACT ini tidak masuk ya dalam forum zakat ini ya. Maka kami menyampaikan waktu itu dalam rilis ya bahwa ada lembaga zakat, ada lembaga kemanusiaan. Lembaga kemanusiaan tentu undang-undang yang dijadikan dasar salah satunya adalah undang-undang tahun pengumpulan uang dan barang, dan itu memang pembinaan dan pengawasannya dari Kementerian Sosial, sedangkan untuk lembaga zakat tentu adalah dari Undang-Undang Pengelola Zakat dan tentu pembinaan pengawasan dari Kementerian Agama, dari Basnas. Jadi tentu di situ ada ACT ya, bukan termasuk dari lembaga zakat. Yang memberi izin dan yang mengawasi beda ya, yang Betul satu Kemenak, yang satu Kementerian Sosial. Tapi kalau dari segi banyak yang dibicarakan adalah soal pengambilan pemotongan untuk dana operasional. Dari donasi yang dikumpulkan untuk operasional. Kenapa kalau misalnya lembaga amal sekian tapi lembaga kemanusiaan sekian, itu bedanya bagaimana Pak Irfan? Ya betul, lembaga zakat sudah jelas ya, aturannya ketat dan rigid ya, diawasi dengan stakeholder dan juga berlapis, dan undang-undang yang dijadikan ataupun dasar regulasi dijadikan itu adalah dari undang-undang zakat, itu juga ada fatwa dari MUI, terus juga keputusan dari Menteri Agama, peraturan Basnas. Di situ kalau untuk lembaga zakat sudah jelas ya, ada dikatakan kalau dari dana zakat maksimal dari 12,5%, sedangkan untuk infak itu dikatakan dalam ketentuannya dia maksimal di angka 10%. Itu untuk lembaga zakat. Nah, sedangkan untuk lembaga kemanusiaan sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang
penghimpunan uang dan barang dan turunannya, ya turunannya di sana begitu. Nah tentu di sini maka kami melihat bahwa menunjukkan aturan-aturan di lembaga zakat sudah jelas ya, untuk di luar tadi sebagai lembaga kemanusiaan itu bisa mengacu kepada undang-undang yang tadi saya sebutkan. Karena gitu. sudah menyinggung undang-undang, di sini sudah ada Pak Komang, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Kontroversi, pemirsa. Kami sampaikan kembali bahwa sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari ACT dan juga Kementerian Sosial, tapi kedua pihak tersebut tidak memenuhi undangan kami. Oke, Pak Komang, tadi kita sudah menyinggung soal undang-undang ya. Apakah betul undang-undang dan PP yang ada selama ini, Pak, tidak mengatur soal pengawasan lembaga kemanusiaan yang mengumpulkan donasi dari masyarakat? Ya, memang undang-undang yang dipakai untuk pengumpulan uang dan pengumpulan barang yang untuk yayasan itu kan nomor 9 tahun 1961. Ini masih sangat lemah sekali. Oleh karena itu, karena ini sudah mencuat dan ini saya kira kasus ACT ini kan hanya gunung es. Siapa tahu di balik ini ada juga lembaga-lembaga yang sama yang harus memang juga oleh baik itu kementerian, baik itu juga lembaga-lembaga untuk melakukan sebuah pendalaman sehingga nantinya ini akan apa yang menjadi niatnya, mulianya untuk membuat lembaga sosial untuk kemanusiaan ini tidak digunakan untuk. Tapi bagaimana mau didalami, Pak, kalau misalnya undang-undang atau PP-nya itu tidak mengatur soal itu, bagaimana mau diawasi dengan ketat misalnya? Ya oleh karena itu, maka ini kembali lagi nanti kita sudah di dalam di Badan Legislasi ini sudah mulai ada rencana RUU tentang pengumpulan uang itu. Karena memang aturan yang sekarang itu tidak cukup ya, Pak? Ya terlalu lama ini kan 1961 ya, Mbak. Tapi kenapa ya Pak baru dibentuk sekarang ketika ACT adalah sebuah momentum, tapi kenapa ini tidak dipikirkan dari dulu, Pak? Ini undang-undangnya lawas loh dari tahun 61, kemudian PP-nya dari tahun 80. Sementara makin ke sini lembaga kemanusiaan filantropi semakin ke sini semakin banyak. Ya ini kan mungkin kita untuk sebuah pelajaran kita. Nanti kita karena di dalam DPR itu sendiri harus masuk di dalam prolegnas. Dan itu di dalam untuk membuat sebuah undang-undang itu memang juga tidak mudah. Karena ini akan juga berimplikasi itu harus mengajak juga stakeholder semua daripada masyarakat sehingga tidak juga akan membuat sebuah aturan yang akan mengikat kita, akhirnya kita juga membuat ruwet. Padahal intinya sebenarnya kalau ini tidak ada penyimpangan, sebenarnya ini kan juga untuk mempermudah lembaga-lembaga donasi untuk membuat sebuah organisasi yayasan kemanusiaan. Sudah ada Kor Syariah di sini, Pak Ebi. Jadi
apakah betul Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61, kemudian juga PP Nomor 29 Tahun 1980 itu hanya mengatur perizinan tapi tidak mengatur soal pengawasan. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan seperti ini susah untuk ditemukan. Indeed, benar sekali Mbak. Tapi lebih jauh dari itu, kalaupun terjadi pelaporan yang diwajibkan di situ, pelaporan tersebut hanya pengumpulan dan penyaluran. Jadi tidak sampai dengan berapa persen sih dari dana yang terkumpul tersebut yang kemudian dialokasikan untuk overhead cost-nya mereka. Yang 10% yang menurut perundang-undangan yang harusnya cuma menjadi overhead cost. Nah, dalam konteks forum zakat itu udah lebih bagus sekali lembaga-lembaga zakatnya, karena kalau di audit syariah itu termasuk. Apakah benar kalau dananya zakat itu sudah 12,5%? Apakah kalau seandainya dananya sedekah dan lain-lain itu 20%? Pelaporannya ke Kementerian Keuangan itu hanya pelaporan terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, dan juga penyaluran. Nah memang secara perundang-undangan angka 10 atau 20% atau 12,5% tersebut di Indonesia sudah fix. Ya. Tapi kalau kita melihat di luar negeri tidak ada. Di Inggris itu diserahkan sepenuhnya. Silahkan kalau seandainya Anda mau melakukan berapa persen pendanaan silahkan. Di Amerika itu rata-rata itu menjadi good practice, para donor itu bisa menerima bahwasanya lembaga tersebut dianggap kredibel kalau di sekitar 19%. Tapi acceptable ketika 28%, bahkan kalau kita lihat laporan dari sebuah lembaga independen, jadi mereka punya juga sebuah lembaga yang kemudian melakukan review terhadap seluruh lembaga kemanusiaan di sana, berapa persen yang dialokasikan. Selagi dia di bawah 35%, maka itu dianggap kredibel. Mereka akan announce ke orang bahwasanya ini ratingnya bagus. Sejauh ini ada 7% dari yang di Amerika yang berada di atas itu. Tapi praktik di Indonesia berbeda ya, memang sudah Praktik di diatur Indonesia dalam dibeda. undang-undang. Dan kalau berdasarkan PP itu jelas 10%, jadi pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Ya. Jadi kalau misalnya ada lembaga kemanusiaan dalam hal ini ACT mengambil 13,7% untuk biaya operasional, gaji karyawan dan sebagainya, apakah itu berarti sudah pasti itu melanggar undang-undang? Itu melanggar undang-undang dalam konteks PUB. Tetapi kalau kemudian kita mau meng-scrutinize lagi portfolionya, maka kita harusnya melihat mana sih bagian ini yang sebenarnya zakat. Ketika dia zakat harusnya dia bisa masuk dong ke 12,5%. Mana sih bagian ini yang kemudian masuk sedekah, infak, dan wakaf, maka dia boleh 20%. Maka kita bisa menghitung kalau kita bisa weighted average dari portfolio mereka. Ketika itu di weighted, apakah dia 13,5% itu masuk sebagai total di atas yang seharusnya. Nah, tapi karena dia tidak termasuk ke dalam LAS, lembaga amil zakat, sebagai kelembagaan, maka dia terikat dengan undang-undang tadi, pasal 6 ayat 1 tadi, bahwasanya harus 10%. Begitu keluar, dia melanggar undang-undang. Oke, jadi kalau tidak dipilah-pilah seperti itu berarti 13,7% tidak wajar ya Pak? Tidak wajar. Tidak wajar. Oke, kecuali kalau dipilah-pilah berdasarkan kategorinya ada untuk zakat berapa, kemudian sedekah berapa itu mungkin ya. Oke, kembali lagi ke temuan PPATK. PPATK menemukan katanya ada uang yang mengalir ke perusahaan, 30 miliar mengalir ke perusahaan, bahkan salah satu pemiliknya adalah pendiri ACT. Seperti apa temuan itu tepat ya Pak Novian? Ya. Kalau melihat transaksi tentu kita kenal dengan istilah underlying transaction. Nah ketika ada sebuah badan atau lembaga berdasarkan fungsinya dia menerima sumbangan dan menyalurkan, tentu akan terlihat aliran dananya. Penyumbang, tempat yang diberikan sumbangan. Nah di sini ada transaksi yang terlihat tidak langsung ke penerima sumbangan. Itu tentu ke beberapa perusahaan di mana setelah didalami, dianalisis, perusahaan tersebut terkait dengan pimpinan ACT itu sendiri. Artinya sebagaimana tadi disampaikan dari UI, seharusnya dana yang digalang tadi langsung disampaikan ke penerima sumbangan. Nah yang terjadi tidak demikian. Mengalir dulu ke beberapa usaha. Ini usaha apa Pak? Investasi kah atau bagaimana? Iya. Investasi yang menguntungkan, yang memberikan revenue. Nah, revenue jadi sudah itu, dapat labanya nih, sudah dapat labanya. Nanti uang itu ada yang dikembalikan ke ACT itu sendiri. Oke, berarti uang itu memang sengaja diputar dulu ya Pak istilahnya
supaya menghasilkan keuntungan dulu. Dan setelah dihasilkan keuntungannya, apakah terlihat transaksinya dialirkan kemana lagi setelah keuntungannya didapat? Belum sampai sejauh itu, Oke. masih di dalamnya. Oke, tapi yang jelas ada sekitar 30 miliar ya Pak, Ya, yang kurang diputar lebih dulu 30 dananya. Berapa lama Pak itu kira-kira didistribusikan ke perusahaan-perusahaan dulu sebelum akhirnya menghasilkan laba? Iya, itu kami lihat di kurun waktu 1 tahun di periode tadi 2018 dan 2019. Artinya ketika dilihat nanti ke belakang terus akan mungkin hal itu memang berulang dilakukan. Oke, maksud saya apakah uang donasi itu diputar sampai kira-kira 1 tahun? Iya, betul. Sampai 1 tahun. Iya. Kalau saya boleh menambahkan atau mungkin kita perlu juga melihat definisi dari dana yang kemudian dialirkan. Kalau dananya wakaf, maka memang seperti itu penggunaannya, Bu. Memang dia revolving fund. Dia harus diinvestasikan, dana tersebut harus abadi. Jadi kalau ada dana wakaf sebesar 50 miliar, itu harus selalu ada di dalam ininya, dalam bentuk bisnis-bisnis, yang kemudian profit dari dana tersebutlah yang kemudian akan digunakan untuk kegiatan charity act-nya. Itu silakan saja. Kalau kacamata PPATK tadi kami sampaikan underlying. Tergambar transaksi tadi. Ya. Yang tidak langsung ke penerima tapi dibisniskan. Terlepas itu mau zakat, mau sedekah dan lain-lain, bentuk transaksinya seperti itu. Iya. Oke, menjadi wajar kalau itu adalah dana wakaf, ya. Iya. Tapi ada proses klarifikasi tidak Pak? Kalau misalnya PPATK sudah menemukan itu, diklarifikasi ke ACT-nya? Ini dana apa sebetulnya? Ya, sesuai ketentuan PPATK tidak punya kewenangan melakukan itu. klarifikasi. Yang melakukan itu harusnya Kemensos. Ya, mungkin. Oke, sebetulnya dari PPATK sudah memberikan data tersebut kepada Kemensos? Kalau kerjasama PPATK diperbolehkan. Namun untuk ke Kemensos kami belum berikan data-data tersebut. Baik, oke. Tadi juga disebutkan oleh Pak Novian, tadi ada 52,9 miliar ya Pak, yang diduga ini mengalir ke kelompok atau pribadi yang terkait dengan terorisme. Diduga terkait dengan terorisme. Sebetulnya yang definisi pendanaan terorisme itu seperti apa sih Pak Ahmad? Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1. Definisi pendanaan terorisme ini luas, yaitu semua perbuatan dalam rangka menyiapkan, membantu, kemudian atau meminjamkan dana. Ya, sekali lagi, semua perbuatan dalam rangka menyiapkan, memberikan, membantu atau meminjamkan dana dengan maksud akan digunakan atau diketahui akan digunakan untuk kegiatan terorisme, baik itu perorangan maupun organisasi. Di sini yang harus digarisbawahi, ya, dana di sini maknanya tidak hanya uang, tetapi dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dana itu di samping uang juga semua aset atau benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi relevansinya begini. Kenapa masyarakat harus hati-hati sekali ya, misalnya punya tanah atau punya sesuatu yang tidak bergerak atau lahan, kemudian digunakan untuk aktivitas terorisme atau kegiatan iqdad, latihan perang yang terkait dengan jaringan terorisme, maka patut diduga sehingga dilakukan pemeriksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 itu udah keren, udah bagus ini, udah lengkap. Tetapi di sini BNPT sebagai fungsi di dalam mengkoordinasi juga membantu untuk mendorong, ya, kemudian mengkoordinasikan dan memfasilitasi terkait dengan penguatan undang-undang atau regulasi, ya, yang menyangkut lembaga-lembaga donasi, lembaga-lembaga amal ataupun filantropis. Karena seperti tadi dikatakan bahwa undang-undang yang ada saat ini yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 dan PP Nomor 29 Tahun 80, di mana undang-undang tadi cenderung pada administrasi perizinan, tapi belum ada aspek pengawasan, aspek akuntabilitas, kemudian sanksi pidana. Nah di sini pentingnya, mohon maaf ini teman-teman di Dewan untuk memberikan penguatan supaya ada semacam membantu para penyidik dan lain sebagainya untuk punya payung hukum ya Pak ya, punya payung enforcement hukum ataupun upaya-upaya
tindakan lebih Baik. lanjut gitu. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih terkait dengan utak-atik dana donasi. Pemirsa tetap bersama kami di Kontroversi. Mencuatnya dugaan penyelewengan dana donasi oleh ACT ini membuat banyak masyarakat yang kesal dan resah. Akhirnya mereka bertanya-tanya Pak Irfan, apakah betul dana yang mereka salurkan selama ini untuk zakatkah atau untuk bantuan kemanusiaannya itu betul-betul tersampaikan kepada penerima yang seharusnya. Kalau di badan-badan zakat, bagaimana untuk memastikan dana masyarakat itu secara transparan memang betul disampaikan kepada penerimanya? Ya, di lembaga zakat tentu trust ya, kepercayaan publik itu menjadi garansi, dan tentu ada beberapa hal yang dilakukan oleh lembaga zakat ya sebagai upaya memastikan bahwa fungsi lembaga zakat itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertama adalah ada audit ya, audit di sini adalah audit syariah ya, itu memastikan penerima manfaat juga adalah sesuai dengan ketentuan regulasi. Yang kedua juga masing-masing lembaga melaporkan ya hasil dari audit oleh akuntan publiknya kepada publik, dan selain itu juga individu-individu masing-masing dari donors itu, dari muzaki itu mendapatkan laporan dari masing-masing lembaga ya sesuai dengan akad dari donasinya. Itulah yang dilakukan oleh laporannya berkala zakat. Ya biasanya. Betul. Nah, laporan dari lembaga zakat kepada stakeholder itu ke Basnas dan juga Kementerian Agama itu dilakukan 6 bulan sekali. Jadi setahun 2 kali. Nah, selain itu kepada stakeholder artinya kepada yang pembina dan pengawasan. Nah, tentu yang dilakukan oleh lembaga zakat tentu yang utama adalah membangun kepercayaan kepada para muzakinya atau kepada donaturnya. Nah, itu dilakukan oleh masing-masing lembaga kepada para donatur. Oke. Ya, dan semua yang dilakukan itu memang diwajibkan oleh undang-undang. Betul. Jadi kan undang-undang juga mengatur setiap masyarakat itu meminta transparansi, begitu kan? Itu sudah diatur. Nah, di sini juga maka kewajiban bagi lembaga zakat ya untuk memberikan laporan secara detail ya, dan itu bentuk dari... Aturan ini hanya untuk di lembaga zakat atau sebetulnya lembaga filantropi itu juga sudah diatur yang seperti ini? Nah, di sini tentu adalah lembaga zakat sudah semakin baik ya aturan-aturan yang mengaturnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa lembaga-lembaga yang mengelola dana masyarakat atau kalau di lembaga zakat dana umat, kepercayaan itu kan menjadi pondasi. Betul. Nah, di situ maka tentu harus ya didorong ataupun lembaga itu melakukan mengirimkan laporannya begitu. Nah, ini tugasnya sekali lagi di DPR nih. Pak Komang, sudah banyak contoh-contoh yang bisa diambil sebagai praktik baiknya ya. Nah, tinggal bagaimana eksekusinya nanti di DPR. Kita bisa kapan
menerima realisasinya dari DPR untuk ada RUU penggalangan dana ini bagaimana Pak? Ya, ini kan untuk pengusulan sebuah RUU pun kan ini kan butuh juga mengajak teman-teman dari lembaga-lembaga universitas. Dan ini juga bisa diusulkan secepatnya. Karena ini udah menjadi momen, saya kira ini kan saya juga tidak sendiri nanti ya. Karena ada beberapa praksi dan kita mudah-mudahan karena ini kalau sudah memang mencuat dan dibutuhkan, saya kira mungkin akan lebih cepat teman-teman di DPR RI untuk merancang sebuah undang-undang yang dibutuhkan untuk pengumpulan dana dan barang. Sambil menunggu undang-undangnya dibahas ya Pak. Dari Kemensosnya bagaimana? Sudah ada koordinasi dengan Kemensos? Nah, kita ini kan pertama kita sudah memberikan apresiasi lah kepada Menteri Sosial yang cepat ya mengambil sebuah tindakan untuk mencabut izinnya. Dan karena sekarang ini kan teman-teman juga banyak pengawasan di Arab Saudi karena musim haji. Jadi ini mungkin setelah nanti selepas ini kita akan memanggil juga Kementerian Sosial mengenai masalah ini dan ini kita akan buka beberapa juga lembaga-lembaga yang sama yang ada di Indonesia ini. Yang mungkin yang sama, jangan sampai ini juga, ini kan itu yang saya katakan tadi nih, niatnya untuk membuat lembaga ini kan sebenarnya mulia. Untuk aksi cepat tanggap, untuk membantu kemanusiaan. Itu intinya. Jangan-jangan ACT ini hanya fenomena gunung es ya, yang muncul di permukaan baru satu, sebetulnya di bawahnya itu masih banyak lagi. PPATK apakah sudah menemukan Pak? Karena tadi laporannya 15 triliun lembaga donasi masyarakat yang terkumpul di lembaga filantropi pada tahun 2020. Begitu besar dananya. Bagaimana mengawasinya? Ya, kalau mengawasi tentu ada kementerian lembaga yang lain. Nah, dalam hal transaksi terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan untuk badan-badan filantropi ini seperti fenomena gunung es, itu betul PPATK sudah melihat kurang lebih di data kami 22 badan yang serupa terlapor transaksi ini sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Artinya transaksi tersebut berdasarkan kriteria dan penilaian penyedia jasa keuangan sudah mencurigakan. Itu kurang lebih 22 lembaga. Ada 22. Contoh mencurigakannya misalnya bagaimana Pak? Ada dana yang diendapkan juga atau gimana? Iya, seperti tadi tugasnya untuk mengumpulkan dan memberi dana tapi mampir di tempat lain terlebih dahulu, tidak sesuai dengan core bisnis si lembaga tersebut. Kemudian misalkan omset dari uang yang diterima dan akan disumbangkan itu kok banyak lari ke kebutuhan si lembaga atau yayasan itu sendiri, lebih besar porsinya. Itu bisa dikategorikan sebagai mencurigakan. Oke, Pak Ebi, sebetulnya ACT itu mengaku sudah melakukan audit pakai akuntan publik. WTP lagi bertahun-tahun dan sudah dipublish juga katanya di website. Apakah itu saja tidak bisa menjamin, tidak bisa membuat masyarakat lega, percaya bahwa betul-betul dana mereka itu dikelola dengan baik? Laporan yang diletakkan di website mereka sampai dengan 2020 ya, itu lebih banyak meng-highlight mengenai bagaimana pengumpulan, kemudian pengelolaan dan penyalurannya. Tetapi detail dari orang-orang yang berada di posisi-posisi manajemen atas maupun menengah itu mendapatkan gaji berapa nggak ada. Itu yang kalau di dalam forum zakat, di lembaga zakat itu dilakukan oleh audit syariahnya. Nah, karena tidak ada peraturan terkait dengan hal tersebut, maka ini tidak menjadi concern. Jadi memang tidak ada payung hukum yang kemudian melakukan hal tersebut. Berarti memang betul ya, bisa seenak-enak petingginya saja mau menentukan gaji mereka itu berapa? Ada moral hadat yang bisa memunculkan hal tersebut. Kenapa? Karena kan pada dasarnya kalau kita di perusahaan akan ada rapat umum pemegang saham yang akan menentukan direktur bergaji berapa, dan itu dilaporkan ke pemegang saham. Hal yang berbeda. Dalam hal ini pemegang saham terbesar donatur, tetapi donatur tidak ada menjadi pengawas atau komisioner di dalam perusahaannya. Yang sepenuhnya menentukan adalah rapat-rapat di pimpinan. Sehingga memang kecenderungan untuk terjadinya moral hadat akan muncul. Dan praktik di lembaga filantropi di Indonesia rata-rata memang seperti itu kalau menentukan gaji
para karyawannya itu seperti itu, berdasarkan kesepakatan pimpinan saja? Seperti itu. Dan itu tidak bisa kita lihat ya dalam laporan keuangannya? Tidak terlihat di laporan keuangannya, and yet tapi kita bisa mengatakan bahwasanya even 13.7% is efisien. Kalau kita mau benchmarking dengan apa namanya praktis yang ada di luar Indonesia, kan ada bahkan sampai dengan 38%, 13,7% itu cukup efisien mereka melakukan. Dan untuk ACT saya bilang dari 2005 sampai dengan sekarang, within 17 years mereka bisa menghasilkan 500 miliar per ini, itu adalah keringat yang memang kreativitas, kemudian kemampuan mereka untuk tampil ke publik dan menginisiat publik untuk tercampur. Milenial bahkan mereka punya program-program yang bagus, itu muncul. Dan masyarakat mendapat manfaat dari hal tersebut. Dengan 13,7 berarti ada 86,3% yang dimanfaatkan beneficiary-nya ke masyarakat. Tetap mengalir ke masyarakat ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas masih soal yang tidak hanya soal penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi, tapi karena ini ada indikasi juga dialirkan kepada kelompok atau individu untuk kegiatan terorisme, ini juga yang mengagetkan. Nah, belakangan Pak Ahmad, ada berbagai modus pengumpulan dana dengan alasan kemanusiaan, berkedok agama, yang ternyata memang digunakan untuk pendanaan terorisme. Seperti apa modus-modus yang sudah diidentifikasi oleh BNPT? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, sesaat lagi. Jadi apa saja modus-modus pengumpulan dana yang ternyata terkait dengan pendanaan terorisme? Jaringan terorisme memanfaatkan iklim demokrasi yang menjamin kebebasan dalam berserikat, berkumpul, termasuk menggalang dana ini. Kemudian mereka juga memanfaatkan celah atau kelemahan regulasi. Dalam konteks ini terkait lembaga filantropi atau lembaga penggalangan dana, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 61 dan PP nomor 29 tahun 80 masih lemah ya, sehingga mereka manfaatkan itu, termasuk mereka penggalangan dana seperti kotak amal seperti yang kita ungkap beberapa waktu yang lalu. Untungnya ketika penggalangan dana melalui kotak amal itu melibatkan Las Aba atau lembaga amal zakat Abdurrahman bin Auf yang terafiliasi dengan jaringan terorisme Jamaah Islamiyah yang sudah ada di dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme. Tetapi kalau untuk ACT itu masih perlu kami dalami, kami koordinasikan dan kami memfasilitasi terhadap para penyidik. Dalam konteks ini penyidik Polri maupun kami berkoordinasi dengan counterpart ataupun stakeholder terkait yang lainnya. Dan tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk niatan baik di dalam mendonasi ataupun dalam memberikan sedekah, infak ataupun niatan untuk beramal untuk melalui lembaga-lembaga amal yang resmi, yang kredibel, yang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, terutama mereka yang akan mendonasi ke luar negeri. Tapi pemerintahnya juga harus mengawasi dengan baik ya Pak? Gimana? Tapi pemerintahnya juga harus mengawasi dengan baik. Kami selalu mengawasi dan kami selalu solid untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Tinggal Pak Dewan regulasinya tolong dikuatkan dan Terima kasih. Bagaimana tuh Pak Dewan, regulasinya dikuatkan pesannya? Ya, mungkin dalam waktu cepat, terutama fraksi kami PD Perjuangan akan mengingat ini sebuah kepentingan yang juga manfaatnya untuk banyak. Jangan sampai organisasi yang niatnya sangat mulia ya digunakan untuk aksi cepat tanggap, untuk kemanusiaan ini dipergunakan. PDI Perjuangan akan. Dan masih ada 22 Pak badan serupa. Dari temuan PPATK yang harus ditindaklanjuti lebih jauh. Dalam waktu singkat akan memanggil Kemensos dalam hal ini. Oke. Dan untuk Pak Irfan, negara dermawan disematkan kepada Indonesia. Bagaimana bisa menjaga kepercayaan publik karena sedikit banyak kasus ACT ini berpengaruh pada lembaga-lembaga serupa. Jaminan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ya betul.
bahwa lembaga filantropi di Indonesia tumbuh subur dan itu juga akhirnya menjadikan Indonesia menjadi negara paling dermawan, dan itu tentu ada aktivitas edukasi sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga filantropi. Nah, tentu di sini adalah kami mendukung ataupun juga ingin dukungan dari semuanya bahwa lembaga filantropi khususnya adalah lembaga zakat ini merupakan elemen penting bagi bangsa ini. Baik. Telah banyak berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tentu tadi ya penguatan regulasi perlu terus dikuatkan ya. Kami juga ingin terus diberikan kepercayaan oleh masyarakat ya, dan tentu momen ini adalah sebagai sarana untuk lembaga-lembaga meningkatkan akuntabilitasnya, transparansinya. Baik, oke. Pak Ebi, sebagai masukan nanti misalnya untuk membuat undang-undang maupun untuk pemerintah yang mengawasi dalam hal ini Kemensos, regulasi seperti apa tepatnya yang harus diatur, Pak? Kepastian untuk transparansi, auditnya seperti apa, dan kemudian apakah masih relevan untuk kemudian menentukan persentase dengan persentase. Karena begitu uangnya banyak, tadi 1 triliun umpamanya, 10% pun akan sama dengan 100 miliar. Nah, kita berharap ini adalah orang-orang yang telah mendedikasikan dirinya ke dalam sisi-sisi kemanusiaan. Tentunya ada harapan, ada etika dan moral yang lebih tinggi. Dan begitu uang banyak, ada kecenderungan untuk kemudian moral hazardnya berada di situ. Jadi regulasinya perlu. Yang saya pikir yang mungkin kita bisa lakukan sebelum undang-undang yang mungkin lama nanti dihasilkan adalah membuat sebuah self-regulating system, membuat panel di mana charity commission itu terdiri dari boleh PPATK, kemudian BNPT dan kemudian dari asosiasi untuk berdiri bersama-sama melihat melakukan review terhadap seluruhnya tadi. Jangan sampai kita dengar lagi uang donasi dipinjam buat nyicil rumah, nyicil mobil, biayain sekolah gitu ya. Oke, terakhir untuk PPATK, singkat Pak Novian, jadi upaya yang sudah dilakukan PPATK diantaranya juga memblokir. Dan selanjutnya apa lagi yang akan dilakukan PPATK, Pak? Ya, mungkin secara umum terlebih dahulu, selain tadi butuh regulasi yang tepat, yang lebih kuat, literasi juga dibutuhkan dalam hal ini masyarakat agar berhati-hati, khususnya tadi. Misalkan berniat baik menyumbang, ternyata dana yang sudah disampaikan ke lembaga yang ia percaya tadi disalahgunakan, misalkan jaringan teroris. Itu kalau di dalam kacamata anti pencucian uang, di dalam undang-undang anti pencucian uang, itu sudah dianggap harta hasil kejahatan. Sehingga kewenangan sudah timbul bagi PPATK untuk memblokir. Dan seterusnya, dan masyarakat yang ujungnya dirugikan. Sampai saat ini sudah bertambah, yang diblokir PPATK sudah 300 rekening. 300? Dari 2 hari lalu baru 60 rekening. Artinya PPATK berkomitmen sebagai sebuah lembaga anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme, menggandeng stakeholders, BNPT, Densus 88 dan pihak terkait, Kemenkumham, Kemensos, solid untuk mencegah hal ini terulang untuk rakyat yang lebih sejahtera. Kita akan lihat ya prosesnya setelah dicabut izin operasional untuk mengumpulkan dananya, apalagi tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak terkait lainnya. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Novian, Pak Ebi, Pak Irfan dan juga Pak Komang telah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV,